dia kan bakal naik suhunya dari asalnya 24 ke 900. Nah, terus nanti ditahan sama 900 di 900 derajat selama 24 jam. Nah, setelah 24 jam itu, furnace itu tidak boleh langsung dibuka ya, karena itu suhunya masih 900. Jadi, harus ditunggu dulu sampai suhunya itu turun kembali ke suhu ruang gitu. Jadi biasanya nunggu waktu turun itu bisa seharian ya. Nah, ini kalau ininya udah di suhu ruang lagi, baru boleh kita ambil sampelnya. Nah, ini masa magnesium stanat setelah kalsinasi. Selanjutnya, selanjutnya kita akan ini ya tadi prosesnya. Lalu sampel tadi yang sudah ditimbang itu sebagian akan kita gunakan untuk menguji aktivitas fotokatalitiknya dan sebagian untuk dianalisis XRD ya, apakah benar yang terbentuk magnesium stanat atau bukan. Nah, ini selanjutnya ada cara kerja untuk uji fotokatalis ya. Jadi kita akan menguji aktivitas dari magnesium stanat terhadap reaksi degradasi metilen biru. Ya. Nah, jadi pertama-tama itu kita siapkan dulu larutan metilen birunya. Tadi kan metilen biru itu bentuknya padatan gitu ya, misalnya. Jadi harus kita larutkan dulu. Larutnya pakai apa ini? Kita melarutkan metilen biru. Ada yang tahu? Nah, ini masanya ya dicatat. 0,0025 gram. Ada yang tahu kita melarutkan metilen biru pakai apa? Izin jawab, Kak. Ya, Farah? Pakai air bukan, Kak? Iya, betul. Benar, pakai air. Ya. Kita larutkan pakai air. Nih, jadi ya pastikan dulu semuanya larut ya di gelas kimia, baru dipindahkan ke labu takar. Untuk ini mendebetaskannya di labu takar. Sama ini dibuat dulu larutan induk ya. Ini mau dibuat di sampai 100 ml. Ini dikeringkan.
Nah, selanjutnya ini larutannya itu diencerkan. Nah, ini sesuai sama yang di modul ya, ini konsentrasi awalnya itu di sekitar 7,8 10 pangkat min 5 molar. Terus kita mau mengencerkan ke 1,56 kali 10 pangkat min 5 molar ya. Ini pengenceran berapa kali nih? Izin menjawab, Kak. Mau Ya. Kak? 5 kali, Kak. Dari 50 ml ke 250 ml, Kak. Iya, betul ya. Tadi ada juga kan di soal tes awal ya. Berapa volume yang harus diencerkan. Itu ada, karena kita mau buatnya 250 ml, berarti kan 1/5-nya ya. Yang kita encerkan itu 50. 50 kita pipet ke sini. Nah, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa sih harus diencerkan? Kenapa nggak langsung pakai yang ini? Coba selain Maura. Ada yang mau jawab? Kenapa harus diencerkan? Izin jawab, Kak. Mungkin agar tidak terlalu pekat, Kak. Ya, kalau pekat kenapa memangnya? Mungkin nanti berpengaruhnya ke pengukurannya, Kak. Ke apa? Ke pengukurannya. Pengukuran absorbansinya ya. Jadi kita kan di sini mau menganalisisnya itu pakai metode spektrofotometri ya. Nah, jadi kita akan mengukur absorbansi dari larutan metilen biru. Gitu. Jadi dari awal sebelum direaksikan gitu sampai nanti setelah direaksikan dengan fotokatalis dan ditambahkan sinar gitu ya. Nah, kalau misalnya terlalu pekat, nanti absorbansinya itu akan terlalu tinggi. Terus kalau misalnya terlalu pekat juga nanti hubungan antara absorbansi dan konsentrasi itu jadi tidak linear. Ya. Jadi kita butuh konsentrasi tertentu lah. Jadi perlu kita encerkan. Terus kenapa nggak dari awal kita buat larutannya yang udah encer aja gitu? Nggak yang belum jawab. Kenapa sih kita perlu bikin larutan pekat dulu baru diencerin? Kenapa nggak langsung bikin larutan yang encer? Ada yang mau, yang belum bersuara? Ya, izin menjawab, Kak. Boleh? Iya, dibuat yang pekat dulu, jadi nanti kalau mau dibuat variasi konsentrasi itu bisa, Kak. Kalau udah encer duluan itu susah kalau mau buat variasi konsentrasinya, Kak. Di sini kita menggunakan variasi konsentrasi gitu. Enggak sih, Kak. Enggak ya? Enggak, kita nggak pakai variasi konsentrasi kok di sini. Kita cuma pakai satu konsentrasi aja di awalnya ya. Nah, jadi mau coba Kak, mau izin jawab, Kak? Ya, Mungkin. Ya, kalau saya tadi mikirnya karena kan awalnya metilen biru, terus itu kan tadi juga penambahannya lumayan kecil ya, Kak. Jadi emang dibuatnya agak pekat dulu supaya penimbangannya lebih mudah gitu, Kak. Iya, Dan betul, kalau kecil Kiroy. jadi susah. Ya. Jadi kalau mau bikin larutan yang encer itu kan bisa pakai dua cara ya. Entah itu si padatannya kita timbangnya sangat kecil, atau kita pakai air yang sangat banyak gitu. Kalau misalnya dengan massa yang ditimbangnya sama kayak tadi, berarti kan kita butuh air yang lebih banyak. Nah, itu buang-buang air juga ya. Terus kalau misalnya mau airnya tetap, berarti massanya harus diperkecil. Sedangkan tadi aja udah 2,4 miligram ya, susah. Jadi bisa kita buat yang pekat dulu baru diencerkan. Nah, di sini selanjutnya disiapkan ada 5 gelas A, B, C, D, E. Nih, bedanya apa nih? Kenapa harus kita bedakan A, B, C, D, E? Yo, yang belum. Boleh, Karena Berkat. tiap gelas itu lama di penyinarannya atau di spektroskopinya berbeda, Kak.
Iya, betul, berkat ya. Jadi nanti di sini kalau untuk gelas A itu nanti kita tidak menambahkan fotokatalis ya. Tidak ditambahkan fotokatalis, sedangkan BCDE ditambahkan fotokatalis tapi waktu penyinarannya beda. Kenapa yang A tidak ditambahkan fotokatalis? Sebagai larutan standar, Kak. Iya, atau bisa juga disebut kontrol gitu ya. Jadi supaya nanti kita bisa membandingkan fotokatalis ini benar-benar bekerja nggak sih gitu. Jadi dibandingkan dengan yang tidak menggunakan fotokatalis gitu. Jadi ada perbandingan lah. Selanjutnya ini akan ditimbang fotokatalisnya ya. Jadi tadi ada 4 gelas yang harus ditambahkan fotokatalis. Nah, di sini diusahakan setiap gelas itu ditambahkan jumlah fotokatalis yang sama, 0,25 gitu. Tapi kalau misalnya ada perbedaan di 4 angka di belakang koma itu masih dimaafkan ya. Tapi dicatat aja gitu semuanya. Tapi diusahakan itu sama. Ini selanjutnya di fotokatalisnya dimasukkan ke gelas B, C, D, E. Masing-masing. Ya, jangan lupa dimasukkan magnetic stirrernya untuk gelas BCDE ya. Selanjutnya, nah kita kan analisis untuk reaksi degradasinya itu kita gunakan metode spektrofotometri ya. Nah, kita tuh berarti menggunakan alatnya itu namanya spektrofotometer, metodenya spektrofotometri ya. Nah, prinsipnya itu kan dengan mengukur serapan ya atau absorbansi ya. Di sini serapan apa sih yang diukur menggunakan alat ini?
di dalam larutan itu tuh spesies apa yang diukur? Siapa itu? Fahri, ya? Nggak kedengeran, Fahri. Iya, betul, metilen birunya ya. Bukan fotokatalisnya ya, absorbansinya itu dari metilen birunya. Nah, ini sebelum kita mengukur larutan metilen biru, kita ukur apa nih? Cuman air aja. Ini berarti ini tuh belangko ya. Buat apa sih diukur belangko? Sebagai nilai acuan, Kak. Gimana? Sebagai nilai Alvin? atau nilai saat tidak ada larutan itu. Iya, betul. Jadi di sini tuh dinolkan dulu ya ketika hanya ada parutnya gitu. Karena kita kan maunya nanti mendapatkan absorbansinya itu hanya absorbansi dari metilen birunya. Ya, tidak ada absorbansi dari pelarut. Jadi dinolkan. Ini kita, nah pencetnya yang kuning ini ya, kalau belangko. Baru selanjutnya diukur absorbansi dari larutannya. Jadi ini adalah absorbansi untuk larutan yang sebelum diberi perlakuan apa-apa. Atau nanti ditulisnya sebagai A0 ya. Nanti dicatat. Ini sebelum diukur, dibilas terlebih dahulu ya, karena tadi kan ada sisa-sisa air di sini. Supaya tidak terjadi efek ngenceran. Jadi tadi harus dibilas dulu dan dibuang. Nah, baru diukur larutan metilen birunya. Ini sebelum diberi perlakuan apa-apa. Ya, di sini juga karena ini paling awal ya, kita kan berarti belum tahu nilai lambda max-nya. Ya, jadi perlu di scanning dulu dari rentang 500 sampai 700. Nah, nanti diperoleh kurva seperti ini. Ini kurva serapan dari metilen biru. Barulah ditentukan absorbansinya itu dari yang tertinggi. Mana yang tertinggi? Ini bisa digeser-geser. Ya, buat ngelihat absorbansi sama lambdanya. Mana nih yang tertinggi? Nah, ini ya. Ini nih. Ini udah tertinggi ya. Berarti di lambda max-nya 664 nanometer. Lalu absorbansinya di 1,19. Ini berarti ditulis sebagai A0. Absorbansi 0 sebelum diberi perlakuan apa-apa. Nah, ini larutan yang tadi diukur itu dimasukkan kembali ke gelas A. Nah, baru semuanya ini akan kita reaksikan. Nah, ini di dalam suatu apa ya ini? Ruangan tertutup gitu ya, ruangan gelap. Sorry. Pencet. Maaf Kak, yang tadi kayak kecepatan gitu yang absorbansi yang tadi. Oh, bentar. Nanti juga bisa dinonton lagi ya. Karena nanti kan bakal diupload videonya. Nanti jam 3 ya. Jam 3 akan muncul di kelas kok. Ya, pokoknya tadi yang awal itu dicatat sebagai A0 ya. Nah, kemudian ini semua gelas tadi dimasukkan ke dalam ruangan gelap. Ya.
lalu diaduk selama 60 menit. Nah, ada yang tahu nggak fungsinya ini apa? Diaduk Coba dalam jawab, Kak. Boleh? Agar larutannya itu nggak menyerap sinar dari manapun, Kak, dan homogen. Bener nggak? Dan homogen, ya. Berarti yang homogen itu apa? Fotokatalisnya ya, dalam larutan itu. Jadi, berarti di sini reaksinya sudah berjalan belum? Reaksi degradasinya? Harapannya? Atau perkiraannya udah terjadi degradasi belum sih? Kalau di kondisi gelap terus diaduk tuh. Gimana Putri? Saya mungkin belum nggak? Belum. Sudah. Kalau fotokatalis kan dia butuh Iya. cahaya kan. Nah, kalau misalnya dalam gelap itu dia ya tidak aktif, berarti fotokatalisnya kan nggak ada energi di situ. Jadi di sini hanya ingin menghomogenkan tuh. Atau prosesnya disebut adsorpsi. Jadi supaya interaksi. Jadi ada interaksi dulu antara fotokatalis, permukaan fotokatalis dengan metilen birunya gitu. Supaya nanti ketika sudah ada sinar dan fotokatalisnya aktif, jadi si metilen birunya tuh kan udah ada di permukaan gitu, jadi langsung terjadi gitu situ sini. Nah ini kemudian diambil larutan A dan B saja ya. Nih. Nah itu setelah 60 menit. Nah di sini ini yang mau kita ukur serapannya itu adalah larutannya saja ya. Berarti kita tidak menginginkan ada fotokatalis di sini. Nah, caranya itu kalau di video ini caranya dengan diendapkan dulu. Jadi setelah tadi 60 menit diaduk, itu adukannya itu dimatiin dulu, ditunggu sampai sekitar 5 menit lah. Terus baru nanti ngendap semua kan. Atau cara lain juga bisa dengan sentrifugasi, tapi berdasarkan pengalaman sentrifugasi itu waktunya lebih lama ya, cukup lama, dan ketika sudah selesai disentrifugasi pas dikeluarin itu kadang mahasiswa tuh masih suka ceroboh jadi keaduk lagi gitu. Jadi tetap aja mendingan diturunin gitu aja, ditunggu mengendap. Atau bisa juga kalau misalnya ada alatnya menggunakan siring yang ada filternya. Nah, ini tadi kan sudah didapatkan lambda max ya. Jadi kita mengukur absorbansi di lambda tersebut. Sudah tidak perlu di-scan lagi. Ini sama kayak tadi di blanko dulu ya. Baru diukur yang larutannya. Nah ini dicatat absorbansi untuk sampel B dan sampel A ya di waktu yang sama ini. Oh ya di sini. Tadi ada yang ingat nggak tadi A0-nya berapa? Absorbansi yang sebelum ini. 1,19. Ada yang udah nyatet tadi? 1,19. Nah, terus di sini yang B dan A sekarang segini nih, setelah dibiarkan gitu ya. Nah, ini berarti yang B kan kelihatan ada berkurang lumayan ya. Nah, kenapa tuh? Bisa berkurang yang B.
Apakah sudah terdegradasi? Ninda, gimana Anin? Apakah sudah terdegradasi? Kan tadi gelap. Fotokatalisnya udah aktif. Sudah aktif kah? Kalau suasananya gelap? Berarti apa dong? Kenapa Kak, bisa berkurang? apa karena ada metilen biru yang nempel ke fotokatalis ya? Iya, betul. Itu apa namanya disebutnya? Proses apa? Tadi aku Adsorpsi. sebut. Ya, adsorpsi. Jadi, ya. Ini juga salah satu tanda kalau dia tuh ada adsorpsi ke permukaan fotokatalis ya. Tapi fotokatalisnya di sini belum aktif karena kan belum dikasih sinar ya. Sorry. Tadi. Nah, tadi kan udah ya yang A sama B. Selanjutnya, reaksinya dilanjutkan lagi nih, yang A-nya dimasukin lagi. Sekarang larutan A, C, D, E diaduk selama 30 menit dan dikasih sinar UV. Nah, di sini ada untuk lampunya ya, tuh seperti itu, sinar UV. Ini harus hati-hati ya kalau pakai sinar UV, jangan melihat langsung gitu. Kalau tadi tuh diintip dikit terus lihat pakai kamera kan. Nah, ini setelah 30 menit dimatikan dulu lampunya sebelum dibuka. Baru dimatikan stirernya. Ya. Lalu ditunggu beberapa saat lagi ya. Supaya mengendap dulu. Selanjutnya diukur absorbansi dari larutan C dan A. Nah, ini absorbansi larutan C dan A ya di waktu itu setelah dikasih sinar UV 30 menit. Selanjutnya yang ini. Selanjutnya kan yang D ditambah 30 menit lagi ya. Jadi total sinarnya 60 menit. Ini. E dan A berarti total sinarnya 90 menit ya. Total penyinaran. Udah sekian untuk cara kerjanya. Kita lanjut ke ini untuk di laporan ya dan untuk data pengamatan yang dikumpulkan ya. Kalau untuk data pengamatan dikumpulkannya hari ini ya. Hanya data saja, tidak perlu sampai pengolahan. Nah, ini pertama datanya yang harus ada itu massa reaksi dan produk. Pengamatan reaksinya ini secara kualitatif ya. Tadi kalau ada pembentukan endapan, ada perubahan warna atau tadi terbentuk gas gitu kan. Terus persamaan reaksinya, jangan lupa. Untuk pengolahannya di bagian sintesis ada pengolahan
masa teoretis produk, dan persen rendemen. Nah, untuk bagian uji fotokatalisis, untuk bagian data ini hanya tabel dari nilai absorbansi larutan metilen biru tanpa fotokatalis dan dengan fotokatalis. Nah, berarti kan kalau tanpa fotokatalis berarti A semua ya kan? Tadi A-nya itu kan dia berkali-kali ya diukurnya. Terus kalau yang pakai fotokatalis berarti B, C, D, E. Itu berdasarkan waktu penyinarannya. Terus jangan lupa juga tadi yang nilai A0-nya ya, harus ada juga di situ. Lalu diolahnya, itu pertama dibuat grafik A per A0 terhadap waktu. Ya, ini sumbu Y-nya itu A per A0, sumbu X-nya waktu berarti. Nah, A per A0-nya itu dihitung dulu, ya berarti membandingkan absorbansi yang setiap waktu itu terhadap A0 yang di awal. Terus dibuat grafik C per C0. Nah, hubungan absorbansi dengan konsentrasi itu kan bisa pakai apa dicari? Ada yang ingat? Lambert-Beer, Kak. Rumus yang menghubungkan, ya betul Kalisa, yang menghubungkan antara absorbansi dengan konsentrasi itu kan hukum Lambert-Beer ya. Tapi karena ini kan kalau C per C0 berarti kan bakal sama dengan A per A0 ya. Karena si absorptivitas molarnya sama, terus lebar kuvetnya juga sama kan. Jadi ini sama aja dengan A per A0 terhadap waktu. Lalu tentukan order reaksi dan hitung nilai tetapan lajunya gitu. Order reaksi gimana menentukannya? Ada yang masih ingat? Ya, kepencet. Ya, jadi cara menentukan order reaksi itu dari berbagai, dibuat dulu grafik-grafik ini, diplotkan. Terus nanti cari mana yang paling linear. Ya. Gimana cara menentukan paling linear itu pakai nilai R kuadrat ya, yang paling mendekati 1. Nah, terus berarti kalau udah ketemu ordernya bisa ketemu tetapan laju dari itu. Tetapan lajunya itu dari slope atau kemiringannya, gradiennya. Iya, terus tadi sebelum ke itu, ya tadi datanya, kalau misalnya ngelihat, kenapa Nin? Oh iya, kirain nanya. Ya, tadi kalau misalnya dari data absorbansi, trennya itu gimana seiring berjalannya waktu? Tren absorbansinya? Berkurang, Kak. Gimana, Rey? Semakin lama absorbansinya semakin Menurun. turun, Kak. Ya, semakin turun ya. Itu yang pakai fotokatalis aja atau tanpa fotokatalis juga turun? Semuanya turun, Kak. Semuanya turun. Terus apa yang membedakan yang pakai fotokatalis sama yang tidak pakai fotokatalis? Kalau ngelihat sekilas dari datanya. Lebih cepat. Mana yang lebih cepat? Yang pakai katalis. Pakai fotokatalis ya. Itu kalau dari data yang tadi itu udah kelihatan ya. Kalau yang pakai fotokatalis itu delta absorbansinya itu penurunannya itu lebih besar ya. Tuh, jadi nanti harusnya didapatkan dari nilai K tetapan lajunya itu harusnya lebih besar yang pakai fotokatalis ya. Kalau misalnya sampai salah berarti ada yang salah dari perhitungan kalian ya. Nanti bisa dicek. Oke, untuk pembahasan tadi kita sudah
membahas sambil jalan ya, sambil nonton video tadi kan. Untuk bagian sintesis ada fungsi reagen pasti ya, dari hidrogen peroksida, HCl, etanol, terus NaOH ya. Terus ada fungsi perlakuan juga. Sonikasi itu untuk apa? Terus kita memanaskan di dalam oven itu untuk apa? Ya, tadi untuk mengeringkan atau menguapkan pelarut kan. Terus di kalsinasi juga untuk apa? Terus bagaimana hasil sintesis? Tadi hasil sintesisnya gimana? Terus gimana cara mengkarakterisasi fotokatalisnya gitu. Nah, kalau misalnya yang disebut di cobaan ini kan dia ada karakterisasi XRD terus sama tadi kan uji fotokatalisis. Terus nah ini adalah hasil karakterisasi XRD-nya ya. Ini yang hasil eksperimen 2 tahun lalu ya. Punya angkatannya Unike ya, 2017 kalau nggak salah. Nah, terus ini hasil XRD-nya. Nah, ini tuh udah diolah ya, makanya udah keluar angka-angka nih. Di sini ditemukan ada fasa magnesium stanat 92,7%, masih ada fasa magnesium oksida sama tin 4 oksida ya. Nah, ini tuh nanti mungkin pengolahannya bakal lebih diperjelas di bagian modul 4 oleh Kak Rival ya. Nah, ini untuk struktur kristalnya. Nih, ada yang tahu ini struktur kristal apa ya? Magnesium stanat itu? Ada yang sudah membaca modul? Ini namanya apa? Mau coba jawab, Pak? Boleh, Stefani. Kubus spinel terbalik bukan, Kak? Iya, betul. Spinel terbalik. Bisa deskripsiin nggak spinel terbalik itu? Apa? Barangkali udah tahu. Aku, Kak. Boleh. Yang aku baca itu struktur spinel terbalik memiliki distribusi kation yang berbeda, di mana semua kation A dan setengah dari kation B menempati situs oktahedral. Terus ada juga yang di situs tetrahedral ya. Nah, jadi kalau biasanya itu rumus umumnya itu A dan B itu kationnya ya. Ya, itu ada 2 jenis kan, ada Mg sama Sn. Nah, kalau spinel terbalik atau inverse spinel itu di sini kation yang A ya, berarti kan ini Sn ya, karena 1. Dia itu akan menempati oktahedral, sedangkan yang B-nya itu, yang Mg itu terbagi, ada yang ke oktahedral, ada yang ke tetrahedral. Nih, makanya di sini Mg-nya tuh ada yang di tetrahedral, ada yang di oktahedral. Nah, jadi ini tuh kelihatannya hasil visualisasi dari Vesta ya, aplikasi Vesta. Ini tuh kelihatannya kan kayak setengah-setengah gini. Ini tuh maksudnya berarti di posisi tersebut tuh ada kemungkinan tuh 50% gitu untuk ditempati oleh Mg atau Sn ya. Jadi bukan setengah gitu ya. Jadi ini probabilitasnya. Nah kan kalau yang merah itu oksigennya. Ingat kan kalau tetrahedral itu berarti koordinasinya 4 ya. Kalau oktahedral koordinasinya 6 ya, ada 6 oksigen. Nah, tadi kan saya sempat nanyain gitu, kalau misalnya kita mengkalsinasi di bawah suhu 90 itu gimana sih efeknya gitu ya, kalau nggak 90 derajat. Nah, ini ada hasil penelitian dari suatu artikelnya, ini sebenarnya ini tuh tadi aku nyebut berapa ya? 90. Ya, sebenarnya sorry. Ya, ini ada hasil penelitian ya, ini ada di daftar pustaka di modul juga. Ini tuh jadi
dia memvariasikan suhu kalsinasi. Nah, kalau dia dikasih nasi di suhu 500 saja itu terlihat ini masih amorf ya, belum terbentuk kristal apa-apa ya. Terus di 700 ini mulai terbentuk 800, tapi di 700 dan 800 itu selain magnesium stanat itu ada juga fasa lain. Ada MgSnO3 dan SnO2. Oh ya, saya lupa menjelaskan, ini tuh dia menggunakan metodenya kopresipitasi ya. Jadi mirip dengan yang dilakukan di percobaan ini, cuman bedanya tidak disonikasi saja ya. Jadi sama-sama diendapkan terus dipanaskan ya, dikasih nasi juga. Nah, tapi ketika di suhu 900 ini didapatkan kristal yang kristalinitasnya sangat tinggi ya. Lihat dari puncaknya sangat tajam-tajam, terus lebih murni ya, nggak ada fasa lain. Tuh, jadi itu efek dari suhu kalsinasi. Nah, di sini ditemukan ada MgSnO3 ya. Nah, ini tuh mengindikasikan ya kalau jadi sebelum dia terbentuk menjadi magnesium stanat itu tuh melalui zat intermediate atau zat antara ya yang berupa MgSnO3. Jadi gimana mekanisme reaksinya? Gitu. Ada yang mau menceritakan ulang proses tahapan kita mensintesis magnesium stanat itu apa saja tahapannya? Bukan cara kerja ya, tapi tahapan. Misalnya yang pertama itu oksidasi, selanjutnya apa? Coba ada yang mau? Yang belum bersuara, ayo. Coba Muhammad Arya, bisa dicoba menjawab Muhammad Arya. Sebentar, Kak. Ya, gimana? Tadi tahapannya apa nih? Ketika kita mau mensintesis magnesium stanat, dari pertama reaksi apa dulu? Waktu apa sih, Kak? Ulangi. Dari pertama itu reaksinya tuh apa dulu gitu, tahapannya? Tahapan reaksi untuk membentuk magnesium stanat? Mulai dari reakan yang paling pertama. Pertama kan larutin dulu SnCl2-nya dulu kan, Kak, di oksidasi pakai H2O2. Oke, berarti reaksi yang di SN2-nya teroksidasi. Reaksi pertamanya reaksi oksidasi ke SN2 plus jadi SN4 plus. Ya, pertama adalah reaksi oksidasi SN2 plus. Terus selanjutnya? Selanjutnya reaksi